A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da amma ba'du. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan kita rahmat dan karunia-Nya sehingga kita dapat melaksanakan aktivitas kita sebagaimana biasanya sebagai seorang muslim dan beriman kepada Allah, melaksanakan sholat subuh secara berjamaah dan dilanjutkan dengan mendengarkan tausiah subuh yang biasanya kita dengarkan di bulan-bulan Ramadan. Salawat beriringkan salam tidak lupa pula kita hadiahkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan senantiasa selalu berselawat kepada baginda Nabi dengan ucapan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga dengan senantiasa kita selalu berselawat kepada baginda Nabi, kita akan mendapatkan syafaatnya nanti di yaumil akhir. Amin amin ya rabbal alamin. Salawat di sini tidak hanya kita senantiasa kita mengucapkannya, tapi kita juga harus menjalankan apa yang sudah Rasul perintahkan. Maka dari itu, ucapan kita terhadap salawat ini tidak hanya semata-mata diucapkan dari mulut, tapi juga dari hati dan perbuatan kita. Baiklah Bapak Ibu jamaah Majelis Islamiyah yang dirahmati oleh Allah, marilah kita mulai tausiah subuh ini, kultum subuh ini yang singkat ini dengan judul puasa dan keimanan hakiki. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus shiyam. Kutiba 'alaikumus shiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Al-ayat. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu, agar kamu bertakwa. Lantas, kenapa perintah berpuasa di dalam ayat tersebut dengan sapaan, diawali dengan sapaan ya ayyuhalladzina amanu? Kenapa Bapak Ibu? Dikarenakan ada perintah konsekuensi keimanan di dalam ayat tersebut. Di dalam kitab Bada'i al-Ma'ani ayat al-Siyam Tadabbur wa Tahlil dari Dr. Abdul Muhsin bin Abdul Aziz al-Ashkari menyatakan salah satu faidah dari diawali perintah berpuasa dengan ungkapan ya ayyuhalladzina amanu adalah untuk menunjukkan bahwa puasa merupakan suatu konsekuensi dari keimanan. Maksudnya apa Bapak Ibu? Iman ini merupakan tingkat tertinggi dari apa yang ada pada diri manusia. Dengan keimanan ini kita akan menjalankan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan demikian iman ini merupakan tingkat keimanan ini merupakan tingkat ketakwaan kita kepada Allah karena dengan adanya perintah dan larangan. Kenapa demikian? Jika kita orang yang beriman, kita akan menjalankan perintah dan menjauhi semua larangan yang Allah berikan. Hakikat iman adalah keyakinan yang tertanam di dalam hati dan dibenarkan, dibuktikan dengan amal perbuatan. Al-Hasan pernah mengatakan, innal imana laisa bit-tahli wala bit-tamani, innal imana ma waqara fi qalbi was-sadaqah amal. Yang artinya, sungguh iman itu bukanlah kata-kata manis
dan bukan angan-angan. Sungguh iman itu adalah keyakinan yang tertanam dalam hati dan dibuktikan dengan amal perbuatan atau amal saleh. Dalam lisan Arab, Ibnu Manzur mengatakan bahwa Imam Al-Zajjah menjelaskan definisi iman dengan ungkapan al-imanu izharu khudu'i wa qiyam wal qabuli lil syari'ati wa lima ata billah bin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam wa i'taqadahu wa tasdiqi bil qabul. Iman adalah memperlihatkan ketundukan dan penerimaan pada syariat Allah Subhanahu wa taala dalam segala yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, disertai dengan meyakini dan membenarkan dengan hati. Jadi iman ini, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, merupakan suatu ketundukan, penerimaan kita terhadap syariat yang Allah telah turunkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan meyakini dan membenarkan dengan hati kita. Jadi iman ini juga berkaitan dengan hati. Karena kenapa? Kalau kita tidak beriman, maka hati kita juga dipertanyakan. Maka ada ungkapan yang mengatakan begini: Innal jasadi mudghah. Di jasad itu ada segumpal darah. Jika segumpal darah ini baik, maka